Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama lain, Pak mengucapkan selamat siang. Selamat siang. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita sama-sama akan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, semuanya kabarnya baik. Pak Guru juga kabarnya juga baik. Jadi mudah-mudahan kalau ada juga beberapa siswa yang hari ini tidak bisa berangkat ke sekolah karena sakit, mudah-mudahan juga segera diberikan kesembuhan. Perasaannya sebelum kita akan memulai pembelajaran hari ini, anak-anak mungkin boleh diungkapkan rasanya. Mungkin ada yang senang, ada yang susah. Senang, saya selalu senang, Pak. Oke, selalu senang ya. Sebelum kita memulai, Pak Guru akan mencoba mengabsen satu persatu. Jadi silahkan ditengok sebelah kiri atau sebelah kanannya. Mungkin ada beberapa teman yang hari ini tidak hadir. Hadir semua atau ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua. Oh, hadir semua. Jadi semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya fokus untuk memulai pembelajaran pada kesempatan siang hari ini. Dikat, Kak. Dikat, pen. Dikat, Pak. Untuk mempertebal rasa jiwa nasionalisme, marilah anak-anak kita sejenak berdiri, kemudian kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita, tanah air Indonesia. Pak Guru ingin memberikan pesan sedikit sebelum kita akan memulai pembelajaran. Ada pepatah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Masih ada itu sebenarnya sambungan, biar jatuh masih di antara bintang-bintang. Jadi anak-anak, kalau misalnya anak-anak punya cita-cita, jangan tanggung. Seperti ini, kita kan hidup dekat dengan perusahaan. Kalau misalnya anak-anak, Pak Guru, aku punya cita-cita pengen jadi karyawan, nah, itu udah tinggi tuh.
Kalau seandainya tidak tercapai jadi karyawan, mungkin masih bisa jadi mandor, kan seperti itu. Jangan punya cita-cita, Pak Guru, saya punya cita-cita pengen jadi tukang blender. Lah nanti kalau nggak kecapek nanti malah jadi tukang bakul es itu nanti kan. Nah, jadi sekali lagi gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Nah selain itu juga tetap ingat kita harus tetap berusaha, kita harus tetap berdoa supaya cita-cita itu bisa tercapai. Kemarin Pak Guru sudah mengajarkan tentang penjumlahan. Jadi matematika ini sebenarnya adalah sebuah ilmu yang setiap hari, setiap saat dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja anak-anak disuruh beli sesuatu sama bapaknya atau sama ibunya. Kemudian dari rumah bawa uang berapa, dibelikan apa, kemudian setelah itu susuknya atau kembaliannya berapa. Nah ini kan sudah termasuk matematika. Nah Pak Guru ingin bertanya nih, salah satu dari anak-anak mungkin punya pengalaman yang ada hubungannya sama matematika. Ayo silahkan, mari dulu Kak. Nah anak-anak silahkan, mungkin ada yang mau menceritakan pengalaman pribadinya yang ada hubungannya dengan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Saya Pak. Silakan, gimana? Jadi waktu itu saya disuruh ke warung sama bapak saya. Nah saya dibawain uang 24.000. Ya. 24.000. Nah terus saya beli barang. Saya beli 3 barang. Yang harganya masing-masing barang A 7.000, barang B 8.000, barang C 8.000. Jadi saya total semuanya 23.000. Nah, karena uang saya 20.000 dan 2.000-nya ada 2, totalnya 24.000. Jadi saya kasih semua dong uangnya. Nah, tapi pas saya nunggu kembalian yang seharusnya kembali 1.000, mbaknya yang punya warung malah cuma ngeliatin saya. Terus akhirnya ya udahlah, jadi saya kasih aja 1.000-nya. Oke, pengalaman yang bagus ya. Jadi di situ ada pengurangan di sana kan, jadi 24.000 dikurangi 7 dikurangi 8 dan seterusnya. Ayo yang lainnya mungkin ada pengalaman? Tidak. Nah, tidak ya, mungkin ada tapi malu untuk untuk menyampaikan. Jadi pada kesempatan siang hari ini Pak Guru ingin mengajarkan tentang penjumlahan dengan penyimpanan. Sebelum akan memulai pembelajaran atau untuk lebih jelasnya, kita akan sama-sama menyaksikan video pembelajarannya. Hal inilah yang membuat kita harus giat untuk belajar matematika agar bisa berguna dalam kehidupan kita. Pada materi matematika kali ini, kita akan belajar tentang operasi bilangan, yaitu penjumlahan bersusun pendek dengan teknik menyimpan. Perhatikan contoh berikut ini ya. 174 ditambah 209 sama dengan. Penjumlahan ini dapat kita selesaikan dengan cara bersusun pendek. Kita tulis bilangan pertama pada urutan paling atas. Selanjutnya, kita tulis bilangan kedua di bawah bilangan pertama. Karena operasi itu yang akan kita lakukan penjumlahan, maka kita tulis semua operasi penjumlahan seperti ini. Ingat ya, posisinya harus sejajar. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Karena tidak digunakan dari angka paling belakang atau dari angka satuan. 4 ditambah 9
di bawah pada bagian satuan. Dan kita simpan angka satunya di atas pada bagian puluhan. Lalu sekarang kita jumlahkan bagian puluhannya. 1 ditambah 7 ditambah 0 sama dengan 8. Maka kita tulis angka 8 pada bagian puluhan. Terakhir, kita jumlahkan bagian ratusannya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi, 174 ditambah 209 sama dengan 383. Contoh selanjutnya, 383 ditambah 45 sama dengan. Pertama, kita tulis bilangan 383. Lalu ingat, posisi satuan harus sejajar dengan satuan juga. Tadi 45 ditulis tepat di bawah angka 83. Jangan lupa kita tulis simbol operasi hitung penjumlahannya ya. Sekarang kita jumlahkan dari satuannya. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Selanjutnya, bagian puluhannya. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Kita tulis angka 2 pada nilai tempat puluhan. Dan kita simpan angka 1 di atas pada bagian ratusan. Terakhir, kita jumlahkan bagian ratusannya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi, 383 ditambah 45 sama dengan 428. Sekarang, waktunya kalian mencoba. Selamat belajar. Halo sahabat belajar. Di video kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan internet dengan cara menyimpan. Simak video ini baik-baik ya. Matematika adalah salah satu ilmu yang bisa kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat membeli sesuatu, kita akan menghitung jumlah barang dengan konsep matematika. Begitu juga saat membayarnya di kasir. Hal inilah yang membuat kita harus giat untuk belajar matematika agar bisa berguna dalam kehidupan kita. Pada materi matematika kali ini, kita akan belajar tentang operasi bilangan, yaitu penjumlahan bersusun pendek dengan teknik menyimpan. Perhatikan contoh berikut ini ya. 174 ditambah 209 sama dengan. Penjumlahan ini dapat kita selesaikan dengan cara bersusun pendek. Kita tulis bilangan pertama pada urutan paling atas. Selanjutnya, kita tulis bilangan kedua di bawah bilangan pertama. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan seperti ini. Ingat ya, posisinya harus sejajar. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Pertama, kita jumlahkan dari angka paling belakang atau dari angka satuan. 4 ditambah 9 sama dengan 13. Nah, 13 terdiri dari dua angka, yaitu 1 dan 3. Jika ada dua angka, kita tidak boleh menuliskan keduanya di bawah. Jadi, kita tulis angka 3 di bawah pada bagian satuan. Dan kita simpan angka satunya di atas pada bagian puluhan. Lalu, sekarang kita jumlahkan bagian puluhannya. 1 ditambah 7 ditambah 0 sama dengan 8. Maka kita tulis angka 8 pada bagian puluhan. Terakhir, kita jumlahkan bagian ratusannya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi, 174 ditambah 209 sama dengan 383. Contoh selanjutnya, 383 ditambah 45 sama dengan. Pertama, kita tulis bilangan 383. Lalu ingat posisi
sejajar dengan satuan juga. Tadi 45 ditulis tepat di bawah angka 83. Jangan lupa kita tulis simbol operasi hitung penjumlahannya ya. Sekarang kita jumlahkan dari satuannya. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Selanjutnya, bagian puluhannya. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Kita tulis angka 2 pada nilai tempat puluhan. Dan kita simpan angka 1 di atas pada bagian ratusan. Terakhir, kita jumlahkan bagian ratusannya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi, 383 ditambah 45 sama dengan 428. Sekarang, waktunya kalian mencoba. Selamat belajar. Nah, anak-anak itu tadi video pembelajarannya. Mungkin anak-anak tidak terlalu sulit untuk mencerna pembelajaran tentang penjumlahan dan penyimpanan ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, Iya, silakan. Gimana? kalau misalnya angka yang paling depan itu hasil penjumlahannya ada 2 angka, nulisnya gimana Pak? Ya. Sekarang mungkin di di angka berapa misalnya? Misalnya angkanya disebutin berapa misalnya? Misalnya 45 ditambah 86. Nah, oh ya, seperti itu ya. Untuk yang lainnya, murid yang lainnya mungkin ada yang mau mencoba menjawab? Nggak ada ya? Ya. Terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus. Jadi tadi ada salah satu teman kalian yang nanya itu 45 dan bawahnya 8. Pak, ini jadi kayak gini nih. Tadi ada pertanyaan dari teman kalian yang cukup bagus, yaitu 45 kemudian ditambah dengan 80. Nah, seperti itu. Yang jadi pertanyaan kan, nah ini disimpan di mana kan kayak gitu toh, gitu ya. Ya tetap sebenarnya diletakkan di depan. Coba 5 ditambah 6 berapa? 11. 11. Tulis 1, satunya letakkan di atas. Kemudian 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 8, 13. 13. Jadi tulis 3. Yang satunya kan letakkan di atas jadi depannya sini maksudnya. Oh, Jadi 45 ditambah 86 bisa ketemunya 131. Jelas? jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Nggak ada. Anak-anak, setelah tadi melihat video pembelajaran, kemudian Pak Guru juga menjelaskan. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan tugas untuk nanti dikerjakan. Silakan dikeluarkan buku tulisnya dan tulis di tulis. Seratus 25 ditambah 25 soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2 327 ditambah 27. Kemudian nomor 3 135 ditambah 15. Kemudian soal nomor 4 673 ditambah 22. Dan soal yang nomor 5 135
Ya, semuanya sudah selesai mencatat PR-nya. Jadi anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah penjumlahan. Kemudian dengan penyimpanan ya kalau. Terus kemudian tidak lupa Pak Guru memberikan apresiasi kepada tadi siapa yang menceritakan tentang pengalaman pribadinya? Saya Oh ya, siapa namanya tadi? Laura. Oh ya, terima kasih kepada Laura yang sudah menyampaikan pengalaman pribadinya. Selanjutnya Pak Guru mengingatkan jangan lupa untuk senantiasa belajar, senantiasa berdoa agar cita-citanya bisa tercapai. Jadi cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bagi yang beragama lain saya ucapkan selamat siang. Selamat siang.